Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Pilih Gubernur dan Pilih Semangka, karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Mengaku terbitan BPK Gunung Mulia. Memilih buah semangka itu susah, soalnya dari warna kulitnya kita tidak tahu apa buah ini bagus atau tidak. Konon caranya begini: ulurkan 4 jari tangan, lalu dengan agak bertenaga tepuk-tepuklah semangka itu. Tepuk dari depan, dari belakang, dan kiri dan kanan. Kalau ada bunyi pok pok pok, seolah-olah ada getaran air. Katanya itu semangka ranum, manis, dan kandungan airnya tinggi alias juicy. Itu tentang memilih semangka. Kalau memilih gubernur atau presiden tentu lebih susah. Siapa gerangan yang berani tepuk-tepuk kepala gubernur dan capres? Mustahil kita boleh tepuk-tepuk kepada beliau dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Itu baru satu macam kriteria. Padahal kalau kita memilih presiden, gubernur, bupati, ketua perkumpulan, ketua panitia, atau lainnya, kriterianya lebih banyak. Kriteria apakah yang paling kita utamakan? Coba pikir, kalau kita naik pesawat terbang yang tergoncang-goncang melintas di atas puncak gunung-gunung, kriteria apa yang kita pakai untuk menilai pilot? Pasti bukan apa pilotnya beragama ataukah tidak, juga bukan apa agama pilot itu, juga bukan apa pilotnya seagama dengan aku dan tidak, juga bukan apa etnik pilotnya. Bukan. Yang kita nilai adalah apakah pilotnya cakap atau tidak. Kita perlu pilot yang cakap. Ia harus cakap menerbangkan pesawat ini supaya semua penumpang selamat. Itu yang terpenting. Meskipun saya pribadi merasa perlu menunduk berdoa setiap kali naik pesawat terbang atau alat angkut lain. Namun saya tidak pernah merasa perlu untuk mencari tahu apakah pilot, nakoda, atau pemudinya beragama atau tidak. Yang penting ia cakap. Nah, bukankah faktor cakap sepatutnya menjadi kriteria utama dalam memilih seorang pemimpin? Apa manfaatnya kita mempunyai pemimpin yang saleh beragama, namun tidak cakap menjalankan tugasnya? Cakap berarti tahu seluk-beluk tugas yang diembannya. Dia sanggup menangani secara bijaksana dan tepat guna tiap persoalan yang timbul. Cakap juga berarti menghasilkan kinerja yang bermutu tinggi. Itu bukan berarti bahwa pemimpin memborong segala tugas. Pemimpin bukan pemborong tugas, melainkan pendorong tugas, yaitu memperdayakan orang-orangnya menjalankan tugasnya masing-masing. Berkaitan erat dengan cakap adalah cekatan. Pemimpin yang cakap namun lamban tidak mendatangkan banyak kemajuan. Kita butuh pemimpin yang cekatan, yaitu cepat tanggap, gesit, dan tegas. Ia menindaklanjuti tiap laporan dan keluhan, dan ia bukan peragu, bukan orang yang suka menunda-nunda. Ia memantau kinerja anak buahnya dan bisa memuji, namun jika perlu juga memaki. Akan tetapi meskipun pemimpin cakap dan cekatan, kita akan terpuruk jika ternyata
ia sibuk meraup uang ke dalam kantongnya. Kita butuh pemimpin yang jujur, artinya tidak mencuri, tidak membohong, tidak menyalahgunakan fasilitas kerja untuk kepentingan pribadi. Jujur juga berarti berintegritas, perbuatan sejalan dengan perkataannya. Ia tidak hanya senyum-senyum santun, bermanis mulut sambil sebentar-sebentar menyebut nama Allah, namun sebetulnya hanya sibuk membuat pencitraan. Itulah 3 kriteria utama seorang pemimpin: cakap, cekatan, dan jujur. Supaya bisa maju, kita perlu pemimpin yang berkualitas seperti itu. Saat menjelaskan kualifikasi karunia kepemimpinan, Rasul Paulus menulis, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Roma pasal 12 ayat 8. Rajin dalam arti apa? Bahasa aslinya restan menos and sport. Kata rajin di situ diterjemahkan dari kata spodaso yang syarat makna. Spodaso berarti mau kerja dan bisa kerja, rela capek dan tahan capek, melakukan dengan konsisten dan tugas, berupaya penuh kesungguhan, dan mengerjakan tanpa kepentingan tersembunyi. Dalam kata spodaso terkandung makna cakap, cekatan, dan jujur. Jika kita memilih pemimpin secara bernalar kritis seperti itu, maka yang kita cari adalah orang yang cakap, cekatan, dan jujur. Apa gendernya, agamanya, budayanya, etniknya, itu bukan kriteria nasional, melainkan cenderung merupakan kriteria sentimental dan emosional. Bila berpikir dengan nalar, kita bukan mempersoalkan apa gender, agama, atau etniknya. Yang kita persoalkan adalah ia becus. Apakah ia cuma ngomong doang, ataukah malah ia tukang ngomong? Contohnya terjadi di Rotterdam, kota lambang modernisasi Belanda. Pada tahun 2009, penduduk Rotterdam memilih Ahmed Abdul Taleb, seorang muslim kelahiran Maroko, sebagai wali kota. Dulu, Abu Latif datang ke Belanda pada usia 15 tahun tanpa kemampuan bahasa Belanda sepatah kata pun. Namun, kemudian penduduk Rotterdam yang beragama Kristen justru memilih dia berdasarkan kinerjanya. Tentang berpikir rasional itu, Gus Dur berucap, siapapun boleh jadi presiden, tak soal apa agamanya, gendernya, atau etniknya. Jika agama atau etnik menjadi tolok ukur dalam memberi pengakuan terhadap kepemimpinan seseorang, titik temu tidak pernah akan ada, karena bangsa kita terdiri dari puluhan macam agama dan ratusan macam etnik. Titik temu hanya akan terjadi jika kita yang berbeda-beda ini menerima dan menghargai pemimpin yang berbeda agama atau etnik. Zoli Kodir, sosiolog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menulis, demokrasi kita tidak berdasarkan pada kebencian etnis atau agama. Demokrasi kita adalah inklusif atas agama, etnis, dan partai apapun. Memilih gubernur atau presiden memang tidak gampang. Itu sebabnya pada awal karangan sudah dikatakan, memilih semangka susah banget, apalagi memilih gubernur. Saat memilih semangka, kita bisa memutar-mutar semangka itu untuk memeriksa apakah penyok atau tidak. Namun, mana boleh kita memutar-mutar kepala cagup atau memeriksa apakah kepalanya penyok atau
Tidak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur dapat mendengarkan renungan melalui sate pagi ini. Biarlah materi yang dikaryakan oleh Pendeta Andar Ismail bisa menambah wawasan kami. Amin. O day of rest and gladness, O day of joy and light, O balm of care and sadness, most beautiful, most bright, on thee the high and lowly, who bend before thy throne, sing holy, 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 to the eternal one. Thou art a port protected from storms that round us rise, a garden intersected with streams of paradise. Thou art a cooling fountain in life's dry, dreary sand. From thee, like Pisgah's mountain, we view our promised land. A day of sweet reflection, thou art a day of love, a day to raise affection from earth to things above. New grace is ever gaining from this our day of rest. We seek the rest remaining in mansions of the blessed. We seek the rest remaining in mansions of the blessed.